Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat ketika suara takbir bergema dari masjid tua di tengah kota. Di salah satu sudut ruangan, Ustadz Abdul Somad duduk di hadapan ratusan jamaah yang memenuhi aula Masjid Agung Bandung. Wajahnya tenang, suaranya lembut tapi tajam, setiap kalimatnya bagai anak panah yang langsung menghunjam ke sanubari. Malam itu, ia bicara tentang tanggung jawab pemimpin, tentang amanah, keadilan, dan keberanian menolak kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Tapi satu kalimat, hanya satu, menjadi percikan yang menyalakan api. Jika ada pemimpin yang mengakomodasi nilai-nilai liberal dengan dalih toleransi, ia bukan memperkuat bangsa, tapi menggali liang kuburnya sendiri, ujar UAS, sorot matanya tajam, tangannya menunjuk ke udara. Kalimat itu disambut takbir, namun juga direkam oleh kamera ponsel seorang jamaah, dan dalam hitungan jam, menjadi bahan bakar perdebatan nasional. Keesokan paginya, media sosial meledak. Potongan video berdurasi 37 detik itu tersebar di mana-mana. Narasi yang berkembang cepat menyebut bahwa pernyataan itu ditujukan kepada Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, yang baru saja meluncurkan program Rumah Kebangsaan untuk kaum minoritas beragama. Kritikus menyebut program itu inklusif dan progresif, tapi sebagian kelompok konservatif menilainya sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran Islam. Di Gedung Sate, Kang Deddy menatap layar laptopnya dengan wajah muram. Ia menonton video itu berulang kali, matanya memerah bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia mengenal UAS secara pribadi. Mereka pernah duduk berdampingan di satu forum dakwah nasional, berdiskusi hangat tentang masa depan umat. Tapi kini, ia merasa dihantam dari belakang. Dia tahu niat saya, tapi mengapa dia memilih membakar saya di depan umum? Gumamnya lirih. Dalam hitungan jam, respons Kang Deddy pun muncul lewat konferensi pers. Ia berdiri tenang, mengenakan batik hitam dan peci kebanggaannya. Namun kali ini, nada suaranya dingin, penuh luka. Saya tidak menyangka seorang tokoh. Saya tidak menyangka seorang tokoh agama yang saya hormati memilih menyerang secara terbuka, tanpa mencari klarifikasi, tanpa menegur sebagai saudara, ucap Kang Deddy. Suaranya terdengar tegas namun penuh luka. Ruangan konferensi pers hening, wartawan yang biasanya gaduh mendadak tenang, seakan ikut merasakan guncangan emosi dari sang gubernur. Rumah Kebangsaan bukan tentang kompromi, tapi tentang menjahit kembali tenun bangsa yang mulai koyak, lanjutnya, menahan nada gemetar di ujung kalimat. Siaran langsung konferensi pers itu menimbulkan gelombang baru. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Para pendukung UAS menilai gubernur terlalu baper, terlalu membawa perasaan dalam hal yang seharusnya menjadi koreksi terbuka. Sebaliknya, pendukung Kang Deddy menilai UAS telah melewati batas, mencampur urusan agama dengan politik secara serampangan. Kedua kubu saling serang, saling lapor, saling hujat. UAS sendiri, saat ditanya wartawan seusai pengajian di Medan, hanya tersenyum tipis. Saya hanya menyampaikan apa yang wajib disampaikan oleh ulama. Jika seorang pemimpin tersinggung karena diingatkan, mungkin bukan kata-katanya yang salah, tapi hatinya yang terlalu keras, katanya singkat. Kalimat itu kembali jadi amunisi di medan perang dunia maya. Di balik layar, sahabat-sahabat lama UAS mulai cemas. Mereka tahu, ini bukan hanya soal dua tokoh yang berselisih. Ini adalah titik rapuh yang bisa membelah umat dan bangsa. Salah satu sahabatnya, Ustadz Fikri, menghubungi UAS lewat telepon tengah malam. "Ah, tolong, jangan biarkan ego lebih besar dari hikmah," katanya lirih. Tapi UAS hanya menjawab dengan tenang, "Aku bukan marah karena dia berbeda pandangan, tapi karena dia menormalisasi keburukan atas nama kerukunan." Sementara itu, di Bandung, Kang Deddy mulai menerima ancaman. Sejumlah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. "Tutup Rumah Kebangsaan atau kami akan menutupnya untukmu." Bahkan istri dan anak-anaknya mulai merasa tidak aman. Ia memasang wajah tegar di depan publik, namun di balik pintu rumahnya, ia duduk di kursi ruang tamu dengan kepala di tangan. "Apa aku terlalu naif, berpikir bisa menyatukan semuanya?" bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Media nasional mulai menyorot konflik ini dengan tajuk-tajuk bombastis, ulama vs gubernur, pertarungan ideologi, bangsa terbelah oleh ceramah, dan yang paling menyakitkan bagi keduanya, siapa pembela Islam yang sesungguhnya. Sorotan publik berubah dari diskusi kebijakan menjadi pertarungan personal. Bukan lagi substansi yang dicari, melainkan siapa yang bisa menjatuhkan siapa lebih cepat. Dalam keriuhan itu,
muncul seorang jurnalis muda bernama Ayu, yang melihat sesuatu yang berbeda. Ia mengikuti jejak digital UAS dan Kang Deddy, dan menemukan bahwa dahulu mereka sempat menulis artikel bersama tentang peran pemimpin dan ulama dalam menjaga moral bangsa. Artikel itu nyaris terlupakan, tapi kini justru jadi bukti bahwa mereka pernah sehati. Ayu menulis opini panjang yang viral di kolom opini nasional, "Kita sedang menyaksikan dua pejuang bangsa yang lupa mereka pernah bersama." Tulisannya tidak memihak, tapi menyentuh. Banyak pembaca menangis, banyak pula yang marah. Tapi tulisan itu mulai membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih dalam, apa yang sebenarnya terjadi. Di hari yang sama, Kang Deddy mendapat kiriman amplop tanpa nama. Di dalamnya hanya satu kalimat tertulis tangan, "Bila engkau ingin menyelamatkan kapal ini, jangan bakar layar meskipun angin berhembus keras." Tak ada tanda tangan, tapi tulisan itu sangat ia kenal. Itu tulisan tangan gurunya, guru yang dulu juga pernah mendidik UAS. Hati Kang Deddy mendadak sesak. Ia berdiri dan melangkah menuju jendela, memandang hujan yang turun rintik-rintik membasahi kota Bandung. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa bukan marah, tapi rindu. Rindu akan masa ketika debat berarti mencari kebenaran, bukan kemenangan. Di tempat lain, UAS terdiam menatap layar ponsel, membaca tulisan opini Ayu yang baru dikirimkan asistennya. Di akhir tulisan, satu kalimat kecil tertulis, "Barangkali yang perlu diingatkan bukan kebijakan, tapi luka yang belum sembuh." Lama ia diam, sebelum akhirnya menutup ponsel dan menatap langit-langit kamar hotel. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Konflik ini belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya pecah, sesuatu di dalam hati mereka mulai mengendur. Mungkin bukan ego yang harus menang, tapi rasa sebagai saudara yang harus diselamatkan, sebelum bangsa ini ikut terbakar oleh kata-kata yang tak sempat dipahami sepenuhnya. Malam merambat pelan di kota Pekanbaru. Hujan turun ringan, menyapu debu-debu jalan dan menyelimuti kota dengan keheningan. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Ustadz Abdul Somad duduk bersila di ruang tamu. Di depannya, secangkir teh yang sudah mulai dingin. Tapi bukan teh itu yang ia pikirkan. Di tangannya, ia memegang selembar foto tua, hitam putih, sedikit pudar, tapi jelas menunjukkan dua pemuda berdiri berdampingan. Satu mengenakan gamis, satu lagi memakai jaket kampus. Wajah mereka penuh semangat. Itulah dia dan Deddy, 20 tahun lalu, sebelum dunia tahu siapa mereka. Sebelum gelar, Ustadz dan Gubernur melekat, sebelum panggung dan kamera menjadi bagian dari hidup. Mereka dulu sahabat seperjuangan, meski berbeda jalan. UAS menghafal Al-Quran di pesantren, Deddy aktif dalam gerakan mahasiswa nasional. Tapi saat itu, mereka selalu saling menguatkan. "Kita beda cara, tapi satu cita-cita," kata Deddy waktu itu, yang masih terus UAS ingat hingga hari ini. Tapi waktu berubah, dan begitu pula hati manusia. Retaknya hubungan mereka dimulai belasan tahun lalu, di sebuah forum nasional tentang peran agama dalam kebijakan publik. UAS dengan tegas menolak konsep pluralisme yang dianggapnya melemahkan akidah umat. Deddy, waktu itu masih aktivis muda, menyanggah di atas panggung. "Jika Islam adalah rahmat bagi semesta alam, mengapa kita takut pada perbedaan?" katanya lantang. Forum itu mendidih, dan untuk pertama kalinya, dua sahabat itu saling berpaling. Sejak saat itu, komunikasi mereka merenggang. Tidak pernah ada pertengkaran terbuka, tapi juga tidak ada lagi sapaan hangat. Hanya saling sapa lewat media, saling lempar gagasan, saling sindir dalam forum, semua dengan senyum profesional yang palsu. Di dalam hati, mereka sama-sama terluka, tapi masing-masing terlalu keras untuk mengakuinya. Di Bandung, Kang Deddy menatap laptopnya, membuka arsip lama. Ia membuka rekaman debat itu. Suaranya masih muda, idealis, penuh gairah. Tapi di matanya sendiri sekarang, ia bisa melihat betapa tajamnya lidah yang pernah ia pakai untuk menyakiti sahabatnya. Ia menghembuskan napas berat. "Aku bukan sedang membalas," bisiknya pelan. "Mungkin aku hanya sedang menuai benih yang dulu aku tanam tanpa sadar." Di sebuah grup WhatsApp yang dulu mereka buat bersama, yang kini hanya jadi grup sepi tanpa aktivitas, muncul satu notifikasi. Ustadz Fikri, guru dan sahabat keduanya, mengirimkan satu pesan pendek. "Semua ini bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang dua hati yang sama-sama keras kepala. Lembutkan satu, maka yang lain akan luluh." Pesan itu dibaca keduanya,
Tapi tak ada yang membalas. Hanya tanda centang dua biru. Hanya diam. Namun, di balik diam itu, masing-masing mulai menimbang, bukan siapa yang harus menang, melainkan apa yang akan hancur jika ini terus berlanjut. Di pesantren tempat UAS mengajar, salah satu santrinya memberanikan diri bertanya, "Ustadz, apakah orang yang berbeda pandangan dengan kita, berarti musuh kita?" Pertanyaan itu menghantam dadanya seperti palu. Ia menatap mata polos santri itu, lalu menjawab pelan, "Tidak, nak. Terkadang yang berbeda pandangan justru yang paling mencintai kita, karena mereka ingin kita tidak jatuh di tempat yang sama." Suaranya bergetar. Sementara itu, di Aula Pemprov, Kang Deddy menghadiri acara pembukaan program Rumah Kebangsaan untuk gelombang kedua. Tapi kali ini tak ada senyum di wajahnya. Ia menyampaikan pidato dengan datar, dan di akhir kalimatnya ia berkata, "Saya belajar bahwa merangkul semua golongan tidak cukup dengan niat baik. Tapi juga harus dengan kebesaran hati, termasuk meminta maaf, meski merasa tidak bersalah." Kalimat itu dikutip media, dan tersebar luas. UAS membacanya pagi itu, saat membuka portal berita nasional. Untuk pertama kalinya sejak konflik mencuat, ia menutup layar ponselnya dengan senyum samar. Bukan karena merasa menang, tapi karena ada bagian dari sahabat lamanya yang dulu ia kenal, sepertinya masih ada di sana. Sore itu, hujan turun deras. Tapi bukan hanya bumi yang dibasuhnya. Hati dua sahabat yang sempat membeku, perlahan mulai mencair. Luka lama mungkin belum sembuh, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya sejak lama, keduanya mulai menoleh ke belakang, ke hari-hari saat persaudaraan lebih penting daripada kemenangan. Pagi yang biasanya tenang di alun-alun Bandung berubah menjadi lautan manusia. Spanduk dan poster terbentang, megafon bersahutan, dan wajah-wajah penuh amarah memadati jalanan. "Tegakkan syariat, tolak pemimpin munafik," teriak seorang orator dari atas mobil bak terbuka. Di sisi lain, masa tandingan berkumpul dengan spanduk bertuliskan, "Indonesia rumah semua, bukan milik segelintir." Suara dari jalanan bukan lagi sekadar aspirasi, tapi gema kemarahan yang tak terbendung. Bentrok kecil pecah di depan gerbang balai kota, lemparan botol, teriakan caci maki, hingga 1-2 orang jatuh tersungkur. Polisi mencoba membubarkan, tapi emosi sudah membara. Di tengah kekacauan itu, ada seorang pemuda berdiri kaku, memegang foto UAS dan Kang Deddy yang pernah viral saat mereka masih muda. Air matanya jatuh. "Mengapa kalian membuat kami saling benci, padahal dulu kalian berdiri bersama?" gumamnya lirih. Berita bentrokan itu menyebar cepat. Judul-judul media semakin provokatif, pertarungan dua kutub, persaudaraan yang membakar negeri, ulama dan gubernur, siapa biang perpecahan. Publik yang sebelumnya hanya mengamati kini ikut menyuarakan sikap. Konflik yang bermula dari kalimat dalam ceramah kini menjelma jadi krisis sosial yang mengancam keutuhan masyarakat. Di dalam rumahnya, Kang Deddy memandangi tayangan berita dengan wajah letih. Istrinya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kita niat baik, tapi lihat apa jadinya," ucapnya lirih. "Aku tak ingin anak-anak kita tumbuh dalam negara yang belajar benci dari pemimpinnya sendiri." Kang Deddy mengangguk pelan, tapi sorot matanya hampa. Ia merasa telah kehilangan kendali. Sementara itu, di ruang kecil di pesantren, UAS duduk di hadapan kitab yang terbuka, tapi tak satu huruf pun ia baca. Suara keributan dari luar terus berdengung di kepalanya. Seorang santri masuk, membawa selembar kertas, surat undangan dari ormas yang ingin menjadikannya simbol perjuangan menegakkan kemurnian agama. UAS menghela napas panjang. Mereka tak tahu, yang sedang mereka pertahankan bukan agama, tapi ego yang berbaju syariat, gumamnya sendiri. Di tengah gejolak itu, sang guru tua, Kiai Haji Mahbub Al-Karim, kembali turun dari sunyinya. Usianya hampir 80 tahun, suaranya mulai gemetar, tapi kebijaksanaannya tetap menjadi pelita. Ia memutuskan untuk melakukan hal yang tak biasa, datang ke Bandung dan meminta audiensi langsung dengan Kang Deddy. "Saya datang bukan membawa solusi, tapi membawa kenangan," katanya saat dipersilakan duduk. Kang Deddy memandang lelaki renta itu dengan mata berkaca. "Kenangan yang mungkin sudah rusak oleh ambisi dan politik," jawabnya pelan. Tapi sang kiai tersenyum. "Justru karena rusak, ia bisa diperbaiki. Ingat, anakku, kamu dan Abdul Somad pernah bersumpah di depan saya, bahwa kalian akan menjadi jembatan, bukan tembok." Ucapan itu menamparkan kesadarannya. Untuk pertama kalinya,
Kang Dedi menangis di depan orang lain selain keluarganya. Ia memeluk sang guru, seakan ingin menebus semua luka dengan air mata yang tertahan selama ini. Di sisi lain, sang kiai juga mengirim surat ke UAS, surat yang ditulis tangan, dengan tinta yang hampir tak terbaca. Jika lidahmu mengoyak, maka tanganmu harus menjahit. Jika kata-katamu membakar, maka jiwamulah yang harus memadamkan. Beberapa hari kemudian, gelombang aksi meluas ke kota-kota lain. Tapi ada yang berbeda. Di Jogja, seorang anak kecil membawa spanduk bertuliskan, UAS dan Kang Dedi sahabatku. Aksinya viral. Netizen mulai bertanya, mengapa kita saling benci jika tokoh kita dulu saling mencintai? Narasi di media mulai berubah. Tidak semua, tapi cukup untuk menciptakan celah kecil di antara dinding kebencian yang mulai runtuh. Di malam yang hening, UAS berdiri di serambi pesantren, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia teringat masa-masa ketika berdakwah tanpa dihantui popularitas, ketika menasihati tanpa harus khawatir dipelintir media. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan membisikkan satu kalimat pada dirinya sendiri, sudah cukup. Sekarang saatnya memadamkan api yang kusulut sendiri. Dan di tempat lain, di balkon rumah dinas gubernur, Kang Dedi menulis sepucuk surat. Surat terbuka, bukan untuk membalas, tapi untuk memulai. Isinya hanya satu permintaan sederhana, Ustadz, mari kita bertemu. Bukan di atas panggung, bukan di depan kamera, tapi sebagai sahabat yang dulu pernah berjanji, untuk tidak membiarkan perbedaan memutus persaudaraan. Angin malam meniup lembut jendela kamar UAS. Di mejanya, tergeletak sebuah surat yang sudah ia baca berulang kali, surat dari Kang Dedi. Ia belum menjawab, hatinya berkecamuk. Ada rasa ingin merangkul kembali sahabat lamanya, namun ada pula bayang-bayang ribuan suara yang menggantungkan harapan pada sosoknya sebagai penjaga garis keimanan. Ia khawatir, jika ia luluh, ia dianggap menyerah. Jika ia bertemu, ia dianggap menjilat. Tapi di balik semua itu, nuraninya terus berkata lirih, apakah ini tentangmu, atau tentang umat yang mulai saling mencaci atas nama dirimu? Sementara itu di pesantren tua di Cirebon, Kiai mabuk duduk di beranda, ditemani lampu minyak dan kitab kuno. Usai tahajud, ia mulai menulis lagi. Kali ini bukan surat biasa, tapi tulisan tangan yang ditujukan langsung kepada dua muridnya yang kini saling berseberangan. Kalimat demi kalimat mengalir, penuh kasih, penuh luka, penuh doa. Dua muridku yang paling kucintai. Kalian pernah berdiri di hadapanku dengan mata berkilau dan hati yang tulus. Kalian berkata, ingin menjadi cahaya di zaman gelap. Tapi kini, kalian malah menjadi bayangan panjang yang saling menelan satu sama lain. Apakah kalian lupa, bahwa kemuliaan bukan pada siapa yang paling lantang bersuara, tapi siapa yang paling mampu diam ketika disakiti? Surat itu dikirim melalui kurir yang sama, seorang santri muda yang dipercaya oleh sang kiai. Dengan sepeda motor butut dan tas punggung, ia menempuh perjalanan panjang. Tujuannya, satu ke Bandung, satu lagi ke Pekanbaru. Dua kota, dua hati, satu pesan. Kang Dedi menerima surat itu saat hendak keluar untuk menghadiri acara pemerintahan. Ia membacanya di dalam mobil dinas yang berhenti di pinggir jalan, karena hatinya mendadak tak kuat melanjutkan perjalanan. Setelah membaca seluruh isinya, ia memejamkan mata. Tak lama, ia berkata kepada ajudannya, batalkan semua agenda hari ini. Saya ingin sendiri. UAS menerima surat itu setelah subuh. Ia membacanya di sudut masjid pesantren. Saat ia selesai membaca, ia tetap duduk di sana, lama. Tangannya gemetar, hatinya terhenyak. Ia baru menyadari bahwa seluruh perdebatan yang ia perjuangkan ternyata telah membuatnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, ketulusan. Ia menangis, bukan karena disalahkan, tapi karena diingatkan. Beberapa hari kemudian, publik dikejutkan oleh sebuah pengumuman, Ustadz Abdul Somad akan datang ke Bandung, bukan untuk ceramah, bukan pula untuk debat, tapi untuk bersilaturahmi. Tidak dijelaskan dengan siapa. Tapi semua orang tahu, hanya satu nama yang pantas disebut di balik kedatangan itu. Bandara Hussein Sastranegara dipenuhi wartawan. Namun UAS menolak wawancara. Ia hanya berkata singkat, saya datang sebagai murid, yang ingin mendengar kembali suara gurunya. Kata-kata itu menggema, menyentuh mereka yang menyaksikan. Bukan karena dramanya, tapi karena kejujuran yang terasa di balik kalimatnya. Kang Dedi, yang saat itu berada di kantor, mendengar kabar itu lewat televisi.
Ia berdiri perlahan, meletakkan pena, dan menatap jauh keluar jendela. Kalau begitu, katanya pelan, aku juga harus bersiap menyambut bukan seorang tokoh, tapi sahabat yang telah lama kutunggu. Sore itu, kedua sahabat lama bertemu di tempat yang sangat sederhana, aula kecil milik pesantren tua yang dulu mereka ziarahi bersama ketika masih mahasiswa. Tak ada kamera, tak ada mikrofon. Hanya mereka berdua, sang kiai, dan suara rintik hujan di atap genteng. Mereka duduk saling berhadapan, tak ada kata yang langsung terucap. Tapi air mata keduanya mengalir. Bukan karena lemah, tapi karena rindu yang terlalu lama dipendam oleh ego. UAS menggenggam tangan Dedi, maaf, untuk semua yang tak pernah kubilang dengan jujur. Dan Dedi, dengan suara tercekat, menjawab, dan aku, telah lama menunggu kalimat itu, saudaraku. Kiai Mahbub memejamkan mata, tersenyum lirih. Akhirnya, dua bintang itu kembali ke langit. Dan semoga, bangsa ini melihat bahwa saling memaafkan adalah kemenangan terbesar dari semua pertempuran. Langit Bandung gelap dan menggantung rendah sore itu. Hujan turun dengan derasnya, seolah langit pun ingin mencuci bersih luka yang sudah terlalu lama membekas. Tapi di tengah guyuran air, di halaman sebuah pesantren tua di pinggiran kota, ratusan orang berkumpul dengan payung dan jas hujan. Mereka bukan datang karena undangan resmi, tidak pula karena janji pidato. Mereka datang karena ingin menyaksikan sebuah momen yang sempat dianggap mustahil, pertemuan dua sahabat lama yang sempat menjadi simbol perpecahan bangsa. Panggung kecil didirikan tanpa dekorasi megah. Hanya tikar, kursi kayu, dan satu mikrofon berdiri tegak, tak tersentuh. Di tengah kerumunan, UAS dan Kang Dedi melangkah perlahan menuju panggung. Tanpa iring-iringan, tanpa penjagaan ketat, keduanya hanya mengenakan pakaian sederhana, UAS dengan jubah putih bersahaja, Dedi dengan batik hitam dan peci tua yang dulu diberikan oleh Kiai Mahbub. Ketika keduanya naik ke panggung, hujan justru semakin deras. Tapi tak satu pun orang pergi. Mereka diam, membeku, menyaksikan dua tokoh besar itu berdiri saling menatap. Tidak ada sambutan, tidak ada formalitas, hanya tatapan yang dalam, seakan menembus waktu dan semua luka yang pernah tertoreh di antaranya. Tiba-tiba, UAS membuka langkah. Ia mendekat perlahan, lalu membuka kedua lengannya. Dalam sekejap, Kang Dedi menyambutnya. Mereka berpelukan, lama, tanpa kata-kata, pelukan yang mencairkan batu beku di hati ratusan orang yang menyaksikan. Tangis pecah, tak hanya dari para jemaah, tapi juga dari para pengawal, wartawan, bahkan anak-anak kecil yang mungkin tak sepenuhnya mengerti, tapi merasakan keajaiban dari pelukan itu. Dari kejauhan, kamera-kamera yang awalnya hanya diam sebagai saksi, kini mulai merekam. Bukan untuk eksploitasi, tapi karena mereka tahu, ini bukan peristiwa biasa. Ini sejarah, sebuah bangsa yang nyaris terbelah, kini menyaksikan dua tokoh paling berpengaruhnya memilih untuk saling memaafkan, bukan saling mengalahkan. Usai pelukan itu, UAS mengambil mikrofon. Suaranya serak, hari ini, saya tidak datang sebagai penceramah. Saya datang sebagai saudara, yang selama ini terlalu sombong untuk mengakui bahwa saya juga bisa salah. Ia menoleh ke arah Kang Dedi. Saya minta maaf, karena pernah menyakiti tanpa sadar. Karena pernah merasa paling benar. Kang Dedi menyusul, suaranya juga bergetar. Dan saya juga minta maaf, karena pernah membiarkan ego saya membuat persahabatan kita menjadi tontonan perpecahan. Saya ingin kita mulai lagi, bukan sebagai gubernur dan ustadz, tapi sebagai dua anak bangsa yang ingin negeri ini tetap utuh. Sorak-sorai tak terdengar, yang ada hanya isak tangis. Yang terdengar hanya suara hujan. Tapi di hati banyak orang, badai perlahan reda. Mereka mulai melihat bahwa ketegasan bisa bersanding dengan kelembutan, bahwa agama bisa berjalan berdampingan dengan pemerintahan, dan bahwa cinta di antara dua orang sahabat bisa menyembuhkan luka sebuah bangsa. Di belakang panggung, Kiai Mahbub berdiri dengan tongkatnya. Ia tak naik ke atas. Ia hanya tersenyum sambil berbisik, begitulah cahaya. Ia tak pernah datang dengan gaduh, tapi ketika hadir, semua gelap perlahan sirna. Hujan tak kunjung berhenti, tapi tak seorang pun beranjak. Mereka berdiri dalam guyuran air, karena mereka tahu, apa yang sedang mereka saksikan bukan sekadar drama. Ini adalah kebangkitan, dan pelukan itu, pelukan di tengah hujan, telah menjadi simbol harapan baru. Dan entah siapa yang memulainya, suara takbir menggema.
Diikuti dengan tangis dan peluk antar sesama di kerumunan. Tak ada perbedaan lagi, tak ada barisan pendukung atau penentang. Yang ada hanya satu, rakyat yang ingin damai. Yang ingin pemimpinnya menjadi teladan, bukan sekadar simbol. Pelukan di tengah hujan itu tak hanya membasahi tubuh dua tokoh besar, tapi juga membasuh luka yang selama ini dipendam rakyat. Sejak momen itu viral di berbagai media sosial dan layar kaca, suasana di negeri ini berubah. Tak drastis, tapi terasa. Kata-kata kasar di kolom komentar mulai berganti dengan doa. Poster-poster saling caci di jalanan digantikan dengan mural, UAS dan Kang Deddy berdiri berdampingan, dengan tulisan besar, "Saudara selamanya." Di sebuah kampus negeri di Jawa Barat, dua kelompok mahasiswa yang sebelumnya nyaris bentrok karena beda sikap terhadap konflik UAS Deddy, kini justru duduk semeja. Mereka membuat forum diskusi bertajuk, "Kita Lebih Besar Dari Ego." Suasana yang tadinya panas, berubah menjadi ruang berbagi. Salah satu mahasiswa berkata, "Kalau mereka yang kita idolakan bisa saling memaafkan, apa hak kita untuk terus memupuk dendam?" Sementara itu, di pelosok Riau, seorang ibu guru menggelar kelas khusus untuk anak-anak tentang pentingnya memaafkan. Ia memutar rekaman pelukan itu di hadapan murid-murid SD yang masih polos. "Lihat anak-anak," katanya sambil tersenyum haru, "ini bukan tentang ustadz dan gubernur. Ini tentang bagaimana dua hati besar bisa memilih cinta daripada amarah." UAS kembali berdakwah, tapi kali ini nada suaranya berubah. Ia lebih tenang, lebih bijak, dan jauh dari nada konfrontatif. Di beberapa ceramahnya, ia mengulang satu kalimat yang menjadi ciri khas barunya, "Tidak semua yang berbeda harus dimusuhi, dan tidak semua yang salah harus dimatikan. Kadang, cukup dirangkul." Umat menyambutnya dengan lebih hangat, lebih dekat. Ia bukan lagi simbol garis keras, tapi simbol ketulusan yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan rendah hati. Kang Deddy pun tak tinggal diam. Ia membuat program lintas keyakinan di Jawa Barat, membangun rumah dialog di setiap kota dan kabupaten. Ia hadir langsung, duduk bersama tokoh-tokoh agama dan adat, dan berkata, "Saya belajar dari luka. Dan luka itu mengajarkan saya bahwa keutuhan negeri ini lebih berharga dari gengsi jabatan." Media yang sebelumnya mengompori perpecahan, kini mulai menyoroti perdamaian. Dokumenter tentang kisah mereka diputar di banyak stasiun TV, bahkan beberapa sutradara film ternama berebut hak kisah ini untuk dijadikan layar lebar. Tapi baik UAS maupun Deddy menolak segala bentuk komersialisasi. "Ini bukan cerita kami," kata mereka serempak dalam wawancara, "ini cerita bangsa yang memilih sembuh." Di balik semua itu, Kiai Mahbub, meski usianya semakin renta, tetap berkeliling. Ia datang ke pesantren-pesantren kecil, duduk bersama anak-anak muda, dan mengisahkan bagaimana dua sahabatnya pernah tersesat dalam ego, namun berhasil pulang lewat pintu maaf. Karena tidak semua perjuangan ditentukan di medan perang. Kadang, kemenangan datang dari hati yang rela merendah. Perubahan itu pun mulai terasa di birokrasi. Banyak kepala daerah yang selama ini saling sikut mulai membuka ruang komunikasi. Menteri-menteri mulai mengutip pelajaran dari kisah UAS Deddy dalam setiap pidato. Bahkan presiden pun mengundang mereka berdua ke istana, bukan sebagai tamu politik, tapi sebagai sahabat bangsa. Dalam pertemuan itu, presiden hanya berkata, "Terima kasih, kalian telah menyelamatkan lebih dari sekadar nama. Kalian menyelamatkan harapan." Tapi tidak semua orang bahagia. Ada sebagian kelompok yang merasa kehilangan panggung, mereka yang selama ini hidup dari konflik, dari adu domba, dari narasi kebencian. Mereka mencoba menyalakan api baru, menyebar fitnah,